Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, sukses selalu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Ada satu pertanyaan ya di pas live kemarin. Ki tolong jelaskan tentang mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Sebenarnya pembahasan ini terlalu dalam ya saudaraku, terlalu dalam jika tidak benar-benar dipahami ya. Jadi kita untuk memahami ini, Anda terus simak video ini berulang-ulang jika belum paham, karena membutuhkan sebuah kecerdasan spiritual untuk memahami ini. Jadi diulang-ulang sampai Anda benar-benar paham, dan minta kepada Tuhan untuk dipahamkan segala macam ilmu yang sangat luas. Mati sajroning urip itu ajaran tasawuf ya, masuk dalam hakikat. Itu bahasa Jawa yang artinya mati di dalam hidup, hidup di dalam mati. Penjelasannya bagaimana Ki? Mati di dalam hidup. Wah, kalau tidak bisa memahami, bisa banyak yang bunuh diri nih karena harus mati di dalam hidup ya. Tidak seperti itu ya. Ajaran-ajaran Jawa yang dibawa oleh para wali, terutama Wali Songo dan terkhusus Sunan Kalijaga, yang mengawinkan antara agama tanpa menghilangkan budaya. Ya, Sunan Kalijogo lah satu-satunya sunan yang masih memegang teguh budaya-budaya, terutama di sini di budaya Jawa. Nah, mati sajroning urip ini bisa diartikan mematikan diri di dalam hidup ya. Posisi kita ini masih hidup, nah kita mematikan. Nah, intisari atau inti maksud dari semua itu mati sajroning urip ya saudaraku, adalah kita disuruh belajar di dalam hidup ini kan kita hidup. Di dalam hidup ini kita harus belajar mati. Apanya yang mati? Ya nafsunya mati, egonya mati, ambisinya matikan. Nah, sebelum masuk ke arah sana, kita harus tahu dulu atau apa yang dinamakan dengan babakan hawa songo. Babakan hawa songo itu tempat masuknya nafsu. Babakan hawa songo itu 9 lubang. Songo itu bahasa Jawa, 9 lubang di dalam tubuh yang tempat masuknya nafsu. Apa saja? Yaitu mulut, 2 lubang hidung, 2 mata, 2 kuping, dan 2 kemaluan yang ada di bawah pusar ya. Itu adalah tempat masuknya nafsu. Nah, itu harus ditutup, harus dijaga, makanya harus dimatikan. Tutup semua babakan hawa songo ini, tutup semua 9 lubang tempat masuknya nafsu ini ya. Setelah kita belajar dan berlatih bisa menutup ke 9 lubang ini, kita harus juga dituntut untuk mengendalikan 4 hawa nafsu. Nafsu lawwamah, sufiyah, amarah, dan mutmainah. Nah, ini bisa juga dibilang sedulur papat kita. Nah, itu harus kita kendalikan. Kita kendalikan, kita matikan ke 9 lubang tadi, baru kita akan bisa menemukan mati sakjroning urip. Nah, dalam bahasa prakteknya sebenarnya ini sudah masuk ke dalam meditasi gitu. Saudaraku, coba lihat orang-orang meditasi ya. Dia benar-benar mematikan semua panca inderanya ya. Ke 9 lubang di dalam tubuhnya dia matikan. Dia mematikan egonya, dia mematikan ambisinya, dia mematikan keinginannya. Dia bermeditasi, hening, menemukan kekosongan, mencari kekosongan itu ya, sampai dia menemukan. Nah, di sini mudah-mudahan saudaraku sudah paham ya tentang mati sakjroning urip, yaitu mematikan diri kita yang di dalam keadaan jasad yang sedang hidup ini ya saudaraku.
Nah, di dalam perjalanan kita untuk melakukan mati sakjroning urip atau dalam meditasi untuk mencapai kekosongan, keheningan, itu seperti ibaratnya gini, saudaraku. Seorang petani, seorang petani sudah mempunyai lahan, lalu petani itu berusaha menanam benih padi ke tanah dan memberikan pupuk. Nah, itu petani itu melakukan dalam hal sadar. Lalu siapa yang menumbuhkan tanaman padi tersebut? Ya, itu sudah di luar kesadaran petani. Jadi di sini maksudnya adalah kita berusaha semaksimal untuk mencari keheningan atau kekosongan tadi. Nah, untuk mendapatkan keheningan atau kekosongan tadi sudah bukan kuasa kita manusia. Itu sudah kuasa Tuhan. Makanya jangan dicari. Saya selalu pesan untuk Anda mencari keheningan, kekosongan, ketenangan, Anda tidak akan mendapatkan. Karena itu di luar kuasa kita. Biarkan saja itu mengalir. Mengalir terbawa arus berbeda dengan terseret terbawa arus. Terseret kita di luar kesadaran, tapi mengalir kita di dalam kesadaran. Kembali ke tadi. Ini sebenarnya topiknya nyambung ini, kalau bahas ini bisa panjang sekali. Setelah kita mendapatkan mati sakjroning urip tadi ya saudaraku, baru kita akan mendapatkan selanjutnya, yaitu urip sakjroning mati. Hidup dalam kematian. Apanya yang hidup, saudaraku? Bahasa simpelnya kesadaran. Kesadaran kita yang hidup. Jadi setelah kita mematikan ego-ego kita, mematikan nafsu kita, mematikan ambisi kita, mengendalikan semua panca indera kita, mematikan tubuh jasad raga kita, maka akan hiduplah satu kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran tentang ilahiyah. Kesadaran tentang ketuhanan. Seperti perjalanan orang mati saja, kita lihat orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, itu tujuannya hanya satu, menuju Tuhannya. Nah, sama seperti kita belajar mati sakjroning urip. Mati di dalam hidup, kita belajar untuk mematikan segala elemen di dalam tubuh kita, sehingga sudah mencapai tingkatan tersebut, maka akan hiduplah kesadaran kita, urip sakjroning mati. Kesadaran tentang ketuhanan, kesadaran tentang diri sendiri, kesadaran tentang kesemestaan. Kita sudah mencapai tingkat kesadaran yang tertinggi. Apa itu kesadaran yang tertinggi? Kesadaran tertinggi tentang Tuhan adalah bagaimana diri kita ini bermanfaat. Bagaimana diri kita ini bisa berguna, yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semesta. Kebergunaan kita untuk semesta. Ya, satu contoh misalnya, ada beberapa orang dia melakukan kebaikan yang dia tahu hasil akhir dari kebaikan itu adalah baik. Ada juga beberapa tipe orang, dia melakukan sesuatu yang nyeleneh atau buruk, tapi dia tahu bahwa akhirnya itu baik untuk seluruh umat, seluruh semesta. Nah, di situ dia tidak peduli dengan dirinya, dia rela dicemooh, rela dihujat, rela dimaki, walaupun itu dianggap buruk oleh orang lain ya saudaraku. Yang padahal dia tahu nanti akhir dari apa yang dia lakukan adalah kebaikan, baik untuk semua umat. Nah, itulah yang saya maksud dengan kesadaran tertinggi. Kesadaran kita tentang kesadaran hidup, kesadaran semesta, kesadaran ketuhanan. Mati sakjroning urip, urip sakjroning mati adalah sebuah pembahasan dituntut untuk kita tidak berpikir menggunakan akal lagi, tapi kita dituntut untuk menggunakan rasa yang ada di dalam hati, rasa kecerdasan hati. Nah, beda lagi kecerdasan pikiran dengan kecerdasan hati. Kecerdasan hati tingkatnya sudah lebih tinggi karena sudah tidak pakai hitung-hitungan lagi, sudah pakai rasa ya saudaraku. Nah, semoga
saudaraku semua di sini paham, saya tidak menuntut untuk saudara mempercayai saya, karena setiap orang, setiap kepala, setiap pemikiran mempunyai tafsir yang berbeda-beda. Ini menurut tafsir saya, mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Saya bikin dengan bahasa yang simpel, bahwa kita harus berlatih untuk mematikan diri kita di dalam hidup ini, mematikan ego, mematikan nafsu, mematikan segala ambisi, termasuk 9 lubang yang dikenal dengan babakan hawa songo. Setelah semuanya mati, maka akan hiduplah kesadaran urip sakjroning mati. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.